Kedua, dalam kajian membaca dan memahami kitab Tahriru Tanqihul Lubab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i. Kita telah sampai ke dalam pembahasan manasik haji dan umrah. Babu arkanil haji wa wajibatihi wa sunanihi. Bab tentang rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, dan sunnah-sunnah haji. Jadi pelaksanaan ibadah haji terbagi menjadi rukun, wajib, dan sunnah. Masing-masing punya konsekuensinya tersendiri. Arkanuhu, rukun-rukun haji. Ihramun, melakukan ihram. Wa wuqufun bi Arafah, wukuf di Arafah. Wa tawafu ifadah, tawaf ifadah. Wa sa'yun, sa'i. Wa izalatu sya'rin, dan mencukur rambut atau yang dinamakan dengan tahallul. Wa yushtaratu lit tawafi, untuk tawaf beliau mulai di sini dengan tawaf ifadahnya. Untuk tawaf disyaratkan taharatun, harus suci. Di sini suci dari hadas dan suci dari najis seperti mau salat. Wa adamu tangkisin, tidak memutar sebaliknya. Tawaf itu dari kanan ke kiri, itu menjadikan Ka'bah sebelah kirinya. Jadi dia berbelok ke kiri. Nggak boleh kemudian kita ingin kan yang lebih baik kanan, saya ingin berbelok ke kanan, nggak boleh, nggak sah. Wa satru auratin, menutup aurat seperti memang dia mau salat. Wa kaunuhu fil masjid, dan harus dilakukan di dalam masjid. Maksudnya kalau ada orang mau tawaf, saking penuhnya di dalam, dia akhirnya dari luar, akhirnya yang ditawaf bukan hanya Ka'bah, tapi masjidnya ditawaf, masjid haramnya ditawaf, saking luasnya. Ini tidak boleh, harus berada di dalam masjid. Wa yusannu lahu, disunatkan untuk tawaf, iftitahuhu bistilamil hajaril aswad, memulai tawaf dengan menyentuh ataupun mencium hajarul aswad. Hajarul aswad itu kalau sempat bisa kita cium. Gak sempat kita cium, maka sentuh dengan tangan, kemudian cium tangan. Nggak bisa kita sentuh dengan tangan, kita sentuh dengan tongkat dari jauh dan kita cium tongkat. Nggak bisa juga, berarti kita dari jauh cuma mengucapkan Allahu Akbar saja. Jadi nggak usah dicium tangannya dari jauh, nggak ada. Allahu Akbar seperti ini saja. Nah, disunatkan dimulai dengan mencium dulu Hajarul Aswad ataupun menyentuh Hajarul Aswad. Dan ini suatu yang tidak mungkin sama sekarang ya. Kalau nggak selesai nanti hajinya itu. Satu-satunya ibadah yang harus ngantri di dunia ini, yaitu menyentuh Hajarul Aswad atau mencium Hajarul Aswad. Kemudian wa an yastalimahu fi kulli tawfatin wa yuqabbiluhu. Sunatkan juga kemudian setiap putaran pas mencapai Hajarul Aswad dicium juga ataupun disentuh dan dicium juga. Disunnahkan seperti ini. Dan ini juga berarti dari awal kita mulai kita cium ataupun kita sentuh, di setiap putaran juga kita cium ataupun kita sentuh. Wa yarmula rajulu fi tsalathil awwal.
Sunat yang berikutnya adalah ramal, yang dinamakan dengan ramal. An yarmular rajul. Ramal, tapi untuk laki-laki, disunahkan untuk laki-laki. Apa itu ramal? Ramal itu mempercepat berlari-lari kecil dengan cara cepat tapi langkahnya pendek. Nah, beda kalau memang langkahnya panjang, itu namanya as-sa'in. Tapi kalau pendek gini, maka dia namakan ramal. Disunatkan bagi laki-laki untuk melakukan ramal pada 3 putaran yang pertama tawaf, atau yang 4 jalan biasa. Itu sunnah. Wa yamshi fil arba' al-akhirah, dan untuk 4 putaran yang terakhir berjalan biasa. Jadi membedakan seperti ini. Tapi ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan jalan semuanya. Jadi kalau laki-laki bawa perempuan di samping, ketinggalan, cuma sunnah saja ya. Wa yattabi', dan disunahkan bagi tawaf ittiba'. Ittiba' itu memakai kain ihram yang bagian atas mengeluarkan lengannya ke sebelah kanan. Itu disunatkan ketika tawaf. Namun orang-orang jamaah haji ada satu lagi keadaan yang dipakai untuk ini, ketika foto. Nah, padahal disunatkan ketika tawaf saja, tapi kalau orang ketika foto pun pakai seperti ini. Gara-gara apa? Karena kalau foto pakai ihram di atasnya, wah kayak gimana gitu, nggak nampak kayak jamaah haji gitu. Jamaah haji kan harusnya di sini. Itu namanya ittiba', wa yattabi'. Wa yabda kullun bihi 'inda dukhulil masjidi. Hendaknya semua orang yang begitu masuk Masjid Haram, kullun semuanya, dimulai dengan tawaf, bukan dengan yang lain, bukan dengan tahiyatul masjid, bukan, tapi dengan tawaf. Beda dengan masuk masjid yang lain dimulai dengan tahiyatul masjid. Illa, kecuali menjadi tidak sunnah, an yajidal imama fi maktubatin, dia mendapatkan salat jamaah sedang didirikan, maka dia nggak boleh menyibukkan dirinya untuk tawaf, dan sekarang pun nggak bisa. Tawaf berhenti ketika salat fardu. Au yakhafa fauta fardin wa ratibatin muakkadatin, atau dia kalau memulai dengan tawaf dulu, khawatir waktu salat akan berlalu, lewat. Misalnya dia masuk ke dalam Masjidil Haram akhir-akhir waktu zuhur dan dia belum salat zuhur, yang kalau dia tawaf akan keluar dari waktu zuhur, maka dia tidak disunatkan untuk memulai tawaf, namun harus segera melakukan salat zuhur. Ataupun salat rawatib muakkadah, yang kalau dia melakukan tawaf dulu, maka dia akan kehilangan salat rawatib muakkadah. Waliman tawafa rak'atat tawafi, dan barang siapa yang melakukan tawaf, setiap orang melakukan tawaf disunnahkan untuk melakukan 2 rakaat selesai tawaf. Jadi dinamakan dengan salat sunat tawaf. Wa ghairuha, dan selain itu disebutkan dalam syarah, di antara yang diusahakan dalam tawaf adalah berjalan sendiri tanpa mengendarai. Naik onta misalnya, walaupun boleh, tapi disunnatkan untuk berjalan sendiri. Wa wajibatuhu, wajib-wajib haji wahiyya ma yajibu bitarkihil fidyah. Nah, apa yang dinamakan dengan wajib haji? Apa yang kalau dilakukan
harus bayar fidyah. Kalau rukun, kalau rukun kalau tidak dilakukan nggak sah hajinya. Kalau wajib haji, kalau ditinggalkan tidak dilakukan sah hajinya, tapi wajib bayar fidyah. Yaitu al-ihramu minal miqati. Nah, bedakan yang tadi rukun haji ihram. Ihram dari manapun. Tapi kalau wajib haji ihram dari miqat. Berarti kalau enggak ihram dari miqat wajib dam. Tapi hajinya sah. Wal mabitu layaliya Mina, bermalam di Mina, di malam-malam bermalam di Mina, yaitu malam 11, malam 12. Itu wajib. Walailata Muzdalifata, dan malam Muzdalifah, yaitu malam 10 Zulhijjah. Illa lirru'ati wa ahli siqayati, kecuali bagi pengembala kambing yang harus menjaga kambingnya di luar Mina, ataupun bagi tukang pengatur pembagian air. Ada petugasnya sendiri, yaitu bertugas untuk ngatur pembagian air. Yaitu contohnya seperti air Zam-Zam, itu zaman dulu. Sekarang ya sudah semuanya pakai keran. Wa tawaful wada'i, di antara wajib haji adalah tawaf wada'. Kalau enggak tawaf wada' sah hajinya, tapi wajib dam. Illa li haidin au makkiyin, kecuali untuk orang haid, itu enggak wajib. Au makki, ataupun orang yang tinggal di Mekah, sudah dia enggak ada wada' karena dia enggak berpisah dengan kota Mekah. Tawaf wada' dia tawaf perpisahan karena dia berada di Mekah. Warramyu bima yusamma hajaran. Yang berikutnya yang wajib haji adalah ramyu al-jamarat, melempar jamarah. Beliau mengatakan di sini bima yusamma hajaran, dengan yang bisa dinamakan batu. Berarti nggak boleh yang bukan batu. Walau semahal apapun, lempar pakai emas, pakai perak, tidak sah lemparannya karena bukan batu. Walau min aqiqin, wa billaurin wa hadidin, walaupun dengan batu akik. Wa billaurin, billaur itu kristal. Wa hadidin qabla istikhraji hajarihi minhu bil ilaj. Begitu juga besi yang masih melekat pada batu yang nggak bisa dikeluarkan kecuali dengan proses. Nah, kalau cuma dengan ini, nah itu nggak boleh. Tapi kalau dia bisa dinamakan batu, walaupun terkandung di dalamnya besi, yang cara untuk mengeluarkan besinya itu harus dengan proses tertentu. Itu masih bisa dijadikan sah melempar dengan benda itu karena masih dinamakan batu. Wasunanuhu, sunat dalam haji. Ini kalau ditinggalkan tidak membayar fidyah. Talbiyatun, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Wa jam'un liman waqafa naharan, menggabungkan jamak di sini artinya adalah menggabungkan antara waktu siang dengan malam.
Liman waqafa naharan, barang siapa yang sudah sampai ke Arafah untuk wukuf di siang hari, maka disunatkan dia jangan keluar dari Arafah dulu sampai tenggelam matahari, dan sempat berada di Arafah ketika matahari sudah tenggelam. Itu disunnahkan. Wa syiddatu sa'yin bainal milaini, dan benar-benar lari kencang di antara dua, yang sekitar 2 mil, milaini ada 2 tanda. Kalau sekarang ada tanda warna hijau. Wa fi batni muhassir, di sini disebutkan, dan lari kencang fi batni muhassir. Batin muhassir itu lembah antara Muzdalifah dan Mina. Namun sekarang tidak berbentuk lembah lagi, sudah datar. Namun di situ kita tahu ada batas Muzdalifah, batas Mina, dekat. Dan sekarang nggak mungkin lari lagi karena ramainya orang. Wal aghsalu, dan mandi yang disunatkan dalam rangkaian ibadah haji yang sudah disebutkan di awal-awal tentang sunat-sunat mandi. Wal khutabul masnunatu, dan khutbah yang disunatkan selama pelaksanaan ibadah haji. Wahia arba', ada 4. Yaumus sabi'i di Makkah, tanggal 7 Zulhijjah di Makkah. Wa yaumu arafata bi Namirah, hari Arafah di Namirah. Namirah itu belum masuk ke Arafah. Jadi nanti di sana ada batas Arafah. Sebelum Arafah, setelah wadi, setelah lembah, ada satu tempat dinamakan dengan Namirah. Di situ ada masjid. Masjid itu di dalamnya terbagi menjadi 2. Ada batasan Arafahnya, ada batasan Namirahnya. Wa yaumun nahri, pada tanggal 10 Zulhijjah, hari penyembelihan, disunatkan khutbah di situ. Wa yaumun nafaril awwali bi Mina, hari nafar awal di Mina. Nafar awal itu tanggal 12 Zulhijjah, sudah boleh keluar, maksudnya dari Mina, tidak bermalam lagi untuk malam 13. Wa kulluha furada, seluruh khutbah-khutbah yang disebutkan tadi cuma satu khutbah saja, maksudnya bukan 2 khutbah seperti khutbah Jumat. Satu saja sekali berdiri kemudian salam turun. Kalau khutbah Jumat kan 2 kali, ada yang duduk kemudian mulai lagi. Furada, 1. Wa ba'da shalah, dan dilakukan setelah salat, kecuali setelah salat di sini maksudnya salat zuhur, kecuali allati binamirah faqablaha wa hiya khutbatan, kecuali khutbah yang dilakukan di Namirah di hari Arafah, dia dilakukan sebelum salat dan 2 khutbah. Wa an yahliqar rajulu wa yuqassira ghairuhu, di antara sunnah haji adalah mencukur habis. Mencukur habis rambutnya laki-laki, dan untuk selain laki-laki dipendekkan. Di sini mazhab Syafi'i mengatakan disunatkan mencukur seluruh rambut bagi laki-laki dan memendekkan untuk perempuan. Ini sunnah. Adapun yang wajib apa? Yang wajib memotong rambut walaupun sedikit.
Dikatakan, coba kita lihat berapa helai. Kan disebutkan di sini wa izalatus sya'r, memotong rambut. Jadi tidak keseluruhan, yang disunatkan keseluruhan. Namun kalau cuma dipotong saja itu sudah cukup. Walaupun di sini tidak disebutkan berapa helai, mungkin 3 helai mungkin ya. Wa yu'allimahum fi kulli khutbatin ma baina aidihim minal manasik. Dan dalam setiap khutbah yang 4 tadi itu diajarkan ataupun disampaikan kepada para jamaah tentang apa yang harus dilakukan yang pada hari ini atau yang di depannya sekarang dari amalan-amalan manasik. Seperti pada hari ke-7 Zulhijjah disampaikan bahwasanya kita sekarang berangkat ke Mina. Pada hari Arafah disampaikan bahwa apa yang harus kita lakukan pada hari Arafah ini dan nanti malamnya apa. Pada hari raya pada tanggal 10 Zulhijjah apa yang dilakukan hari ini. Pada nafar awal apa yang dilakukan hari ini dalam manasik haji, itu disunatkan yang disampaikan dalam khutbahnya. Wal wuqufu bil masy'aril harami, wukuf di masy'aril haram. Masy'aril haram itu sebuah tempat yang sekarang jadi masjid di Muzdalifah. Jadi Muzdalifah malam harinya itu Muzdalifah di malam harinya itu wajib mabit, bermalam. Setelah terbitnya matahari, setelah subuh itu wukuf di Muzdalifah sampai matahari sudah menguning, itu sunnah. Wal mabitu bi Mina lailata Arafah wa akhira lailatin. Mabit di Mina malam Arafah, tanggal 8 malam 9. Wa akhira lailatin, dan malam 13, itu sunnah saja. Wadzikrul masnunu, dan juga zikir-zikir yang disunatkan dalam melakukan ibadah haji. Wa ghairuha, dan yang lain-lainnya. Babu muharramatil ihram, bab yang menjelaskan tentang apa yang diharamkan bagi orang yang melakukan ihram. Hiya, yang diharamkan adalah wat'un, melakukan jima, wa qublatun, mencium istri, wa mubasyaratun, dan melakukan berhubungan dengan istri walaupun enggak sampai jima, yang dinamakan dengan mubasyarah. Wastimna'un, mengeluarkan mani, wa nikahun, melakukan pernikahan, wa tatyibun, memakai minyak wangi, wa lubsu qaffazaini, memakai sarung tangan, wa lubsur rajuli makhitan wa imaman, wa lubsur rajuli makhitan, laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Maksud berjahit di sini adalah jahitan yang mengelilingi badannya, jahitan yang membuat pakaian itu, kain itu mengelilingi badannya. Atau adapun jahitan di ujung nggak apa-apa. Saya punya sarung, ujung-ujungnya itu dijahit, biar tidak benangnya terurai misalnya, itu tidak mengapa. Wa imamatan, tidak boleh laki-laki memakai imamah. Wa qalan suwatan, ataupun peci.
wa burnusan ataupun pakaian hoodie, ya, tahu ya hoodie ya, pakaian yang ada tudungnya itu hoodie. Wa khuffan, memakai sepatu khuf, tidak boleh. Wastiyadun, tidak boleh juga berburu. Wa qatlu saydin, dan membunuh hewan buruan. Dia berburu aja nggak boleh, pergi berburu nggak boleh, walaupun nggak kena, walaupun nggak dapat. Wa qatlu saydin, apalagi sudah sampai membunuh. Wa dilalatun alaihi, ataupun dia tidak membunuh hewan buruan tapi dia mengarahkan orang lain, sana ke sana, larinya ke sana, kejar. Orang lain yang boleh untuk berburu juga tidak, jadi haram dilakukan. Wa aklu ma sidalahu, juga tidak boleh memakan hewan buruan yang sengaja untuk diburu untuk melayani mereka. Mungkin sebagai tamu lewat, ada orang berburu untuk memberi makan mereka, enggak boleh makan. Wa izalatu sya'rin, menghilangkan rambut ataupun memotong rambut ketika ihram. Wa taqlimu dhufrin, memotong kuku. Wa duhnu sya'rin, wa duhnu sya'ri ra'sin au lihiyatin, memakai minyak rambut di rambut kepala ataupun di jenggot. Fa in fa'ala syai'an minha nasiyan, kalau melakukan itu semua yang terlarang tadi itu lupa, apakah termasuk dia dapat hukuman? Fa in kana itlafan, maka diperinci. Kalau memang larangan-larangan ihram tadi yang nggak boleh dilakukan tadi, yang dilarang tadi itu merupakan itlafan, perusakan. Itlafan itu sesuatu yang harus dijaga, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi malah dirusak. Contohnya apa? Contohnya seperti rambut nggak boleh dipotong, ini malah dipotong. Potong rambut termasuk merusak sesuatu yang ada. Nggak boleh berburu itu merusak sesuatu yang ada. Kahalqi sya'rin wa qatli saydin, seperti memotong rambut dan membunuh hewan buruan. Wajabatil fidyah, kalau yang seperti ini pelanggarannya walaupun lupa, wajib fidyah. Au tamattu'an, ataupun melakukan pelanggaran ihram tadi yang haram tadi, tapi dia bukan bentuk pelanggaran, bukan bentuk perusakan dia, namun bentuk apa kita katakan tamattu'an itu menikmati. Contohnya apa? Nikah, contohnya mencium istri, contohnya memakai minyak rambut, contohnya memakai minyak wangi. Itu kan untuk menikmati sesuatu. Tidak ada yang dirusak di situ, malah dibuat lebih bagus. Maka yang seperti ini, kalubsin, seperti memakai pakaian bagi laki-laki, wa tatayyubin, memakai minyak wangi, fala, maka di sini tidak ada fidyah karena lupa. Babut tahalluli, bab tentang tahallul. Karena ihram itu mengharamkan sesuatu atau haram dilakukan sesuatu, tahallul itu menjadi halal melakukan sesuatu. Seperti takbiratul ihram kemudian salam. Takbiratul ihram mengharamkan melakukan membatalkan salat, gara-gara salam dia menjadi halal. Wa huwa ala aujuh, tahallul itu ada beberapa cara pelaksanaannya. Ahaduha, yang pertama, an yakuna bitamamil af'ali, yaitu dengan cara sempurna seluruh pelaksanaan ibadah haji. Ataupun ibadah umroh. Wa minhu, di antara bentuknya ini,
tamamul umrati liman ahrama bihajjin qabla ashhurihi, yaitu menyempurnakan umroh padahal orang itu melakukan ihram niatnya mau haji, tapi dia lakukan sebelum bulan-bulan haji. Maka dia tidak sah melakukan hajinya, maka dia harus mengubahnya, menyempurnakannya dengan umroh. Nggak boleh. Saya salah haji, saya salah niat toh. Padahal nggak boleh umroh di bulan, nggak boleh haji, niat haji di bulan Ramadan misalnya. Dia sudah niat haji, mau haji ifrad sampai Dzulhijjah, nggak sah. Kalau itu batalkan aja lah, pulang aja, nggak boleh juga. Karena kamu sudah melakukan ihram, harus cara tahallul kamu adalah dengan menyempurnakan umroh. Gak boleh hanya sekedar udah copot aja, pakai baju biasa, saya balik ke Indonesia. Enggak. Kamu kalau pakai baju sudah pakai baju walaupun balik ke Indonesia, kamu tetap dinamakan ihram, tidak boleh nikah, tidak sah nikah kamu. Kemudian di antara bentuknya di antara bentuk tahallul dengan cara menyempurnakan saat ibadah haji atau umrah adalah watamamu nusukin afsadahu, dan menyempurnakan manasik baik itu haji ataupun umrah yang sudah dirusak oleh dia dengan cara jima. Jadi bukan berarti saya sudah rusak kok, saya pulang, nggak boleh. Untuk khusus haji dan umrah dia wajib melanjutkan haji yang sudah rusak ataupun umrah yang sudah rusak. Beda dengan sholat ya, Allahu Akbar kemudian dia batalin ngomong sudah pergi. Nggak wajib dia, nggak boleh dia lanjutkan malah. Kalau ini wajib dia lanjutkan. Fa'in ata bithnaini min ramyin, apabila orang yang melakukan ibadah haji sudah melaksanakan dua hal, ini pada hari raya pada 10 Zulhijjah. Fa'in ata bithnaini, sudah melakukan dua hal. Apa itu? Min ramyin wa tawafin matbu'in bisa'yin wa izalati sya'rin. Sudah melakukan dua hal dari tiga hal yang harus dilakukan pada hari itu, yaitu jamarat, melempar jamarat, tawaf ifadah yang kemudian setelahnya ada sa'inya, dan mencukur rambut, memotong rambut. Lakukan dua saja dari tiga. Ini tiga hal yang dilakukan pada hari itu. Dilakukan dua halnya saja, halalahu ghairu nikahin, maka dia halal melakukan pelanggaran ihram tadi kecuali nikah wa wat'in wa muqaddimatihi, yaitu dilarang melakukan pernikahan, dilarang melakukan jima, dan semua yang pembuka jima seperti tadi, qublah, mencium, bercumbu, itu dilarang tetap. Yang lain memakai minyak wangi, memakai pakaian boleh-boleh saja. Wa yahillu bitsalitsil baqiyah. Nah, kalau dipraktekkan ketiga-tiganya maka semuanya halal. Ats-tsani, model tahallul, cara bertahallul yang kedua, an yuhrima bihajjin, dia melakukan ibadah, melakukan ihram untuk haji, fayafutahu, akan tapi ketinggalan ibadah haji. Bagaimana ketinggalan ibadah haji? Ketinggalan wukuf. Nah, cuma ketinggalan wukuf lah yang membuat orang ketinggalan ibadah haji. Kalau tawaf ifadah kan ada kan ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Tawaf ifadah bisa ketinggalan, nggak bisa ketinggalan. Kapanpun atau belum tawaf itu harus tawaf. Tapi cuma yang ketinggalan adalah wukuf di Arafah karena tergantung waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Fayutimmahu bila wukufin bi Arafah, maka dia langsung
sempurnakan ibadah manasiknya walaupun tanpa wukuf di Arafah. Jadi apa? Jadi umroh. Ataupun dia melaksanakan semuanya tanpa harus wukuf di Arafah. Yang jelas dia harus mentahallulkan dari ihram yang telah dilakukan. Tanpa wukuf di Arafah, disebutkan juga di sini tanpa melempar jamarat, tanpa mabit. Yang jelas dia bagaimana caranya dia menghalalkan dari dia sudah ihram padahal waktu wukufnya sudah lewat. Tetap dia laksanakan yang lain tanpa harus wukuf di Arafah. Ats-tsalits, yang ketiga, an yashtarita fi ihramihi at-tahallula, yaitu apabila dia mensyaratkan dalam ihramnya untuk bertahallul. Bi'udhrin, kalau dia tertimpa udzur, kamaradin wa faraghi nafaqatin fayatahallal. Apa contoh udzurnya? Udzurnya adalah seperti sakit. Udzurnya seperti dia habis perbekalan. Berangkat labbaik Allahumma labbaik, lagi berangkat sakit. Kalau dia tidak mensyaratkan, maka dia tetap harus menyempurnakan sampai harus tahallul, karena kamu sudah masuk ihram harus tahallul dengan cara menyempurnakan, baik jadi umroh ataupun jadi haji. Namun kalau dia mensyaratkan dalam ihramnya, apa itu mensyaratkan? Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku mensyaratkan dimanapun aku terhalang untuk menyelesaikan ibadah manasikku ini, maka aku akan bertahallul dimanapun aku terhalang. Jadi kalau saat sakit nggak bisa lagi, dia melakukan tahallul langsung setelah ketika sakit tersebut, nggak harus ke Mekah lagi. Ar-rabi', yang keempat cara tahallul adalah an yatahallala lil ihsari. Dia melakukan tahallul karena terhalangi untuk masuk ke Mekah. Kalau tadi bisa masuk ke Mekah tapi lewat waktunya. Kalau sekarang mau masuk ke Mekah gak boleh. Ada musuh, ada penjagaan. Yang ternyata kita bayangkan, sekarang kan gak ada ihsar lagi, udah aman. Ternyata kemarin ada ihsar gara-gara dihalangi masuk Mekah gara-gara pandemi. Bagaimana cara tahallulnya bagi orang ihsar ini? Bidzabhin, harus dengan menyembelih dam. Fa izalati sya'rin, kemudian memotong rambut. Wa niyati tahallulin, dan berniat bertahallul. In lam yakun lahu illa tariqun wahid, kalau memang dia yakin tidak ada jalan lain menuju ke Mekah kecuali jalan ini. Kalau ada jalan lain, dia harus menempuh jalan lain. Wal ihsaru, ihsar itu ataupun terhalangi masuk ke Mekah itu, yakunu bi aduwin, bisa terjadi dengan adanya musuh yang menghalangi masuk. Wa bi man'i walidin, ataupun gara-gara dilarang melaksanakan ibadah haji oleh orang tua, au sayyidin, atau oleh tuannya, yang haji yang dilakukan oleh budaknya, au zaujin, atau suami, au gharimin mu'sirin, au gharimi mu'sirin ajaza an itsbati i'sarihi, atau dilarang oleh kreditur. Ternyata ada pembahasan kreditur melarang orang debiturnya safar ke Mekah. Kreditur melarang
debiturnya ini yang nggak mampu bayar, dan orang itu sulit untuk kreditur ini sulit untuk mengajukan ke pengadilan bahwasanya orang ini nggak mampu bayar. Nah, isbat itu karena cara dia minta bayar kan lewat pengadilan. Dia sulit. Ini gimana cara menyampaikan dia ini nggak mampu bayar? Saya nggak sanggup, berarti saya larang saja dia untuk pergi berangkat ibadah haji ataupun umroh. Baik, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.